Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Mahyari Kasani, dosen jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Nah, pada kali ini kita akan memasuki materi tentang estimasi debit banjir. Nah, ini materi yang hari ini itu melanjutkan dari materi yang minggu sebelumnya. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah memasuki estimasi debit banjir dengan estimasian menggunakan data hujan dan data debit tidak ada. Jadi kita menggunakan estimasinya adalah regional flood estimation. Nah, untuk yang minggu ini kita akan melanjutkan materi yang lain. Nah, untuk seperti biasa ya, ada CPMK yang akan saya sampaikan, CPMK dan sub CPMK. Nah, untuk CPMK-nya sendiri atau capaian mata kuliahnya sendiri yaitu mahasiswa memiliki pengetahuan, kemampuan analisis, serta mampu memecahkan masalah yang terkait antara keberadaan hutan, iklim, dan kondisi hidrologinya. Nah, itu adalah CPMK-nya. Untuk sub CPMK-nya, yaitu mahasiswa mampu menganalisis hidrograf, aliran, mampu menduga kejadian banjir. Itu adalah CPMK dan sub CPMK dari mata kuliah hidrologi hutan dengan pokok bahasan adalah estimasi debit banjir. Oke, jadi kalau minggu yang lalu kita sudah melakukan estimasi debit banjir menggunakan regional flood estimation yang rumusnya adalah rumus Manning. Untuk minggu ini kita akan melihat bagaimana mengestimasi debit banjir jika hanya tersedia data hujan saja. Nah, itu yang akan kita pelajari pada minggu ini. Oke, sekarang kita masuk estimasi debit banjir bila hanya tersedia data hujan saja. Nah, kalau tersedia data hujan saja, maka estimasi debit banjir dapat dikerjakan dengan persamaan rasional. Pertama kali ini diajukan oleh Ku Ichling di USA tahun 1889. Wah, sudah lama sekali, ibu aja belum lahir ya tahun ini. Nah, si Ku Ichling ini, beliau ini mengajukan ini dengan beberapa asumsi. Oke, asumsi ini yang diajukan oleh Ku Ichling adalah yang pertama adalah hujan yang turun dengan kurun waktu sama dengan TC atau time concentration. Nah, yang berikutnya yaitu hujan jatuh merata di seluruh daerah aliran sungai dengan intensitas yang seragam selama durasi hujan. Nah, berikutnya, periode ulang debit puncak yang dihasilkan sama dengan periode ulang intensitas hujan. Yang asumsi terakhir yaitu hujan yang jatuh semua menjadi runoff. Nah, itu adalah asumsi yang diajukan oleh Ku Ichling di USA tahun 1889. Nah, kita masuk ke persamaannya. Nah, rumusnya di sini Q sama dengan F dikalikan C kalikan I kalikan A, di mana untuk Q sendiri ini adalah peak discharge, itu di satuannya adalah meter kubik per detik atau meter kubik per sekon. Lalu F ini adalah faktor korelasi satuan. Nah, F ini dia punya ini nilai sendiri. Nah, nilainya F-nya ini adalah 0,278. Ini apabila A sama dengan kilometer persegi. Nah, dan I-nya itu menggunakan satuan milimeter per jam. Ingat, jam ya, bukan sekon, bukan detik, tapi jam. Nah, kadang-kadang satuan ini yang dalam kalian menghitung ini juga kadang-kadang jadi kayak lupa gitu, yang akhirnya oh ternyata belum dikonversi gitu ke jam, masih detik, ataukah salah malah konversinya ke detik. Nah, lalu di sini kita lihat yang selanjutnya ada C. C ini adalah runoff coefficient yang besarnya ditentukan oleh watak atau karakteristik dasnya itu sendiri. Lalu ada I itu intensitas. Di sini adalah intensitas hujan maksimum dalam selang waktu konsentrasi. Lalu A biasanya adalah luas ini ya, kayak luas penampang ini, maka di sini adalah A-nya adalah luas dari daerah aliran sungai itu sendiri dengan satuannya adalah kilometer
persegi. Jadi ingat satuan-satuan itu mempengaruhi. Silahkan kalau kalian menghitung, dicek lagi, dilihat lagi satuannya apakah dia meter atau dia kilometer. Lalu ingat kalau kilometer bukan kilometer saja tapi kilometer persegi, bagaimana cara menghitungnya. Jangan lupa untuk diingat-ingat lagi ya, jangan sampai salah dalam perhitungannya. Oke, lalu TC atau TC ini time concentration. Nah, ini adalah waktu yang diperlukan untuk bergeraknya air dari aliran terjauh dari suatu das sampai dengan titik pelepasannya. Jadi itu ya time concentration-nya. Jadi ada waktunya pergerakan dari yang das sampai dengan titik pelepasan. Jadi ingat itu adalah keterangan dari rumus Q sama dengan F kali C kali I kalikan A. Oke. Nah, setelah rumus tadi kita melihat sekarang ada namanya rumus Kirchhoff. Oke. Rumus Kirchhoff ini rumusnya yaitu untuk mencari TC. Nah, TC ini diperoleh dari 0,0195 yang dikalikan dengan L per S yang dipangkatkan 0,77. Satuannya adalah menit. Nah, di sini untuk mencari S-nya itu bisa diperoleh dari delta H. Delta H dibagi dengan L. Nah, L itu apa? L itu adalah panjang sungai dengan satuan adalah meter. Lalu S-nya itu apa? S-nya itu adalah kemiringan sungai, dia ini bentuknya desimal. Lalu H ini adalah beda tinggi dari tempat terjauh sampai dengan outlet yang dimaksud. Nah, ini satuannya adalah M. Nah, untuk yang selanjutnya bisa dihitung koefisien runoff atau simbolnya C ya. C besar itu adalah koefisien runoff. Nah, koefisien runoff itu dihitung dengan cara yaitu tebal aliran langsung dibagi dengan tebal hujan. Tebal aliran langsung dibagi dengan tebal hujan. Nah, koefisien runoff sendiri itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Jadi, koefisien runoff atau C untuk storm rainfall, lalu ada C untuk bulanan, ada C untuk tahunan. Jadi ada koefisien runoff storm rainfall, bulanan sama tahunan. Nah, yang dipakai dalam rumus rasional adalah C storm rainfall. Besarnya koefisien aliran atau kita sebut gampang aja C ya, itu dipengaruhi oleh yang pertama. Dia dipengaruhi oleh tanah. Nah, tanahnya itu bagaimana teksturnya, bagaimana tebal solumnya, struktur, lengas tanah sebelum jatuh hujan, itu mempengaruhi dari koefisien aliran ini. Lalu vegetasi, jenisnya apa, kerapatannya bagaimana, rapat atau tidak, lalu keadaan kondisi vegetasi secara umumnya seperti apa. Lalu juga dia dipengaruhi oleh karakteristik hujan, misalnya intensitas hujannya bagaimana, apakah intensitasnya lama atau tidak, lalu lama hujannya, dia lama, panjang atau pendek. Nah, dia juga dipengaruhi oleh kelerengan das, slope-nya itu. Lalu penggunaan lahannya, lahan itu digunakan untuk apa? Apakah lahan misalnya lahan perkebunan, pertanian, kehutanan, itu juga akan mempengaruhi dari koefisien runoff sendiri atau C. Nah, setelah koefisien runoff bisa dihitung, kita juga bisa menghitung yang namanya intensitas curah hujan. Nah, untuk intensitas curah hujan sendiri itu dapat dihitung dengan rumus Mononobe. Nah, rumus Mononobe ini dia intensitas hujan itu dihitung, yaitu intensitas hujan dia ini ya disimbolkan dengan huruf I. I sama dengan R24 dibagi 24 dikali 24 per TC dikalikan M. I adalah intensitas hujan, satuannya milimeter per jam. Lalu TC adalah waktu konsentrasi hujan atau satuannya adalah jam. Lalu R24 itu adalah curah hujan maksimum dalam 24 jam dengan satuan milimeter. Lalu M-nya adalah tetapan, yaitu tetapannya sebesar 0,6.
Lalu di sini ada diagram alir untuk menghitung KP atau debit puncak banjir dengan rumus rasional. Dimana kalau diagram alirnya untuk peta topografi dia dipengaruhi oleh morfometrinya, slope sungai, panjang sungai, luas das. Lalu dia akan mempengaruhi juga oleh tisiknya atau waktu konsentrasinya. Sedangkan kalau diketahui data hujan harian maksimum, dia itu akan mempengaruhi hujan rancangan yang nantinya bisa diperoleh intensitas hujan. Nah, kalau peta penggunaan lahan, peta tanah itu dia bisa mempengaruhi koefisien alirannya atau C. Nah, dari ini kita bisa memperoleh nilai dari KP ya, atau debit puncak banjir, dimana kalau KP itu rumusnya 0,278 dikalikan C kalikan I kalikan A. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah pemisahan aliran. Nah, runoff. Runoff itu adalah bagian curah hujan atau curah hujan dikurangi evapotranspirasi dan kehilangan air lainnya. Jadi ada itu ya perhitungannya ya, dari evapotranspirasi dan kehilangan air itu tidak termasuk gitu. Nah, ini bagian curah hujan yang mengalir dalam air sungai karena gaya gravitasi. Airnya ini berasal dari permukaan maupun dari subpermukaan atau subsurface. Itu adalah runoff. Nah, di sini ada komponen runoff, di sini ada grafik ya. Grafik di sini ada keterangannya. Di sini ada keterangannya. Di sini bisa kita lihat. BC adalah sisi naik, B aksen C aksen adalah waktu puncaknya, lalu B aksen D aksen adalah waktu, CD adalah sisi resesi, dan DE adalah lengkung depresinya. Itu adalah grafik dari komponen runoff. Lalu berikutnya, kalau kita ngomongin das itu sebenarnya adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografi atau disebut igir pegunungan, di mana kawasan tersebut menampung, menyimpan, dan mengalirkan air melalui sistem sungai dan mengeluarkannya melalui titik tunggal atau biasanya disebut single outlet. Nah, respon das ini terhadap hujan itu terdiri dari respon das pada limpasan langsung atau direct runoff, lalu respon das pada aliran dasar atau base flow. Nah, itu adalah respon das terhadap hujan. Oke. Lalu kita lihat lagi, hasil runoff dari das di suatu tempat biasanya disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Nah, grafik yang menggambarkan fenomena aliran, yang mana itu tinggi muka air, debit kecepatan, dan lain sebagainya itu disebut sebagai hidrograf. Nah, umumnya ada dua macam hidrograf. Yang satu adalah hidrograf TMA atau hidrograf tinggi muka air. Yang kedua adalah hidrograf aliran. Untuk hidrograf tinggi muka air dihasilkan dari rekaman alat yang disebut AWLR atau Automatic Water Level Recorder. Ini biasanya dipasang pada SPAS ya, stasiun pengukur aliran sungai. Lalu untuk hidrograf aliran ini diturunkan dari hidrograf TMA dengan menggunakan Stake Discharge Rating Curve yang dibuat khusus untuk SPAS yang bersangkutan. Nah, ini adalah tahapan pembuatan discharge hidrograf. Ini ada yang paling kiri berarti ya, ini ya, ada stake hidrograf, lalu discharge rating curve, lalu discharge hidrograf. Oke, kita melihat yang selanjutnya. Nah, ini untuk metode pemisahan base flow dengan straight line method. Itu yang pertama, jadi yang atas, yang nomor 1 straight line method, jadi emang straight gitu dia. Itu ada gambar yang pertama. Lalu ada yang gambar kedua adalah fix. Itu yang ada dua gambar di situ. Ada cara pertama itu sebelah mana ya? Sebelah kiri, ya bener ya, kiri. Lalu yang berikutnya adalah sebelah kanan untuk cara yang kedua. Oke, ada perbedaan ya, bisa dilihat kalau di base flow kan langsung dari garis key itu secara vertikal ya, itu dengan ke arah waktu itu dia seperti itu, base flow-nya seperti itu.
Lalu untuk yang fixnya ini di yang sebelah kiri, cara 1 dan cara 2 ada perbedaan pada kurva gambarnya, bisa dilihat seperti itu. Oke, itu adalah metode pemisahan base low. Oh sorry, tadi yang kedua fixed baseline ya, maaf. Oke, yang selanjutnya ini masih ada lagi untuk yang ini, yaitu metode pemisahan base low-nya adalah menggunakan variabel slope. Nah, ini beda lagi. Di sini ada, kalau bisa dilihat di sini ya pada gambar ini, fungsi Q dan T ini, terhadap fungsi Q dan T ini ada titik refleksinya, di situ ada skala log-nya. Jadi memang ada perbedaan dari 3 metode tersebut. Nah, yang selanjutnya ini adalah menghitung volume aliran. Nah, untuk menghitung volume aliran itu dihitung dari volume DRO ditambah volume BF, yang mana untuk Q alirannya itu juga dihitung dari Q DRO ditambah Q BF. Nah, bisa dilihat di situ ada rumus-rumus yang sudah diberikan, rumus-rumus yang sudah dijabarkan. Bisa kalian lihat ada volume aliran, lalu ada volume base low, ada tebal runoff, dan ada koefisien runoff. Nah, silahkan untuk diperhatikan pada rumus tersebut. Oke, kita akan melanjutkan. Kita coba selanjutnya adalah koefisien runoff. Oke, kita lihat untuk koefisien runoff di sini. Koefisien runoff atau C ini dia ada tabel di sini. Ada beberapa kriteria di mana kalau koefisien runoff dibilang rendah, normal, tinggi, atau ekstrim. Nah, kalau koefisien runoff itu bernilai kurang dari 25%, maka kriterianya adalah kriteria rendah. Kalau 25-50% berkriteria normal. Adapun lebih dari 50-75% adalah tinggi, dan 75-100% adalah ekstrim. Runoff berarti hilang ya, udah semua sampai 100%, makanya dia kriterianya adalah ekstrim. Oke, sampai hari ini alhamdulillah kita sudah sampai pada materi terakhir. Nah, kita berarti ini tinggal evaluasi aja ya. Nanti silakan untuk dicek lagi V-class-nya, silakan untuk diperhatikan. Kalau memang ada yang mau didiskusikan, silakan untuk chatting di V-class. Nanti insya Allah akan kita diskusikan lain kali, ataupun bisa diskusi lewat V-class ya nantinya. Oke, jadi untuk hari ini sekian sampai di sini. Ini adalah materi kita yang terakhir. Kita bertemu lagi insya Allah di evaluasi. Semoga berhasil dalam evaluasinya nanti. Semoga pertemuan kita sampai sejauh ini insya Allah memberikan manfaat, berkah bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.